sidang Jumat rahimakumullah, memang ada risikonya. Buat para pemimpin saya ingin mengingatkan, Amr bin As didamprat habis-habisan. Ketika menganjurkan pola, barangkali istilah kita PSBB, didamprat habis-habisan. Ada banyak riwayat, bahkan jika saya bacakan hadis yang panjang, terjemahannya begini. Dari Abdurrahman bin Ghanam, ia berkata, ketika penyakit taun melanda negeri Syam, maka Amr bin As berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya penyakit taun ini adalah azab, maka hendaklah kalian menghindar darinya dengan berpencar ke bukit-bukit dan ke lembah-lembah ini. Jadi diperintahkan lockdown. Dan ini tentu mengancam bisnis. Dan ini tentu akan menghancurkan ekonomi. Anda tahu apa yang dihadapi oleh Amr bin As. Hal itu lalu sampai ke telinga Syurahbil bin Hasanah. Ia pun marah dan datang dengan menyeret kain dan menenteng. Dan dia berkata, dan dia menenteng sendalnya sambil berkata, saya telah berteman dengan Rasulullah SAW. Amru itu lebih sesat daripada keledai keluarganya. Sampai ke tingkatan itu Amr bin As dicela karena menerapkan PSBB ketat atau lockdown. Amru itu lebih sesat daripada keledai keluarganya. Dalam bahasa Arabnya barangkali, apa kata Syurahbil ibnu Hasanah, qala faghadiba faja'a wa huwa yajurru thawbahu mu'alliqun na'lahu biyadihi wa qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amru adallu min himari ahlihi. Sampai sesadis itu. Walakinnahu rahmatu rabbikum wa da'watu nabiyyikum wa wafatus salihina qablakum. Tapi akhirnya pun disadari bahwa beliau berkata, akan tetapi hal itu adalah rahmat dari Rabb kalian, doa dari Nabi kalian, dan wafatnya orang-orang saleh sebelum kalian. Karenanya kepada penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, secara manajerial bagaimana teori atau protokol keimanan harus diterapkan. Secara manajerial, protokol keimanan yang harus diterapkan oleh negara jika ingin mendapatkan solusi dari kondisi seperti ini, setelah Indonesia dianggap memalukan, dianggap gagal, 59 negara telah menutup pintu buat kita. Artinya, kita tidak perlu lockdown pun sudah di lockdown oleh orang lain. Ini tentu sudah azab bagi Indonesia. Kita belum lockdown, kita masih diskusi, kita masih berdebat, orang sudah melockdown Indonesia sebagai sebuah state. Lalu protokol keimanan seperti apa dalam manajemen tata negara seperti ini? Pertama, yang paling penting adalah kasih sayang. Sebagai pemimpin harus sayang sama rakyatnya. Jangan karena takut kisruh politik, jangan karena takut krisis ekonomi, takut diganti kekuasaannya dan takut runtuh ekonominya, dikorbankan nyawa rakyatnya. Ini sebuah tindakan yang sangat berbahaya. Mengorbankan nyawa rakyat, membiarkan mereka kemudian bertebaran begitu saja, sampai kemudian korban bertambah karena kepentingan politik, karena kepentingan ekonomi. Azab yang akan menimpa Anda jauh lebih besar. Yang kedua, jujurlah dalam menyampaikan informasi. Khususnya yang ketiga adalah transparansi dalam hal data. Dan yang keempat, bertindaklah berdasarkan data.